Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifahalukum ya auladi. Em, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, yang sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini Ibu bisa bertemu dengan kalian walaupun tidak tatap muka ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Nuria Widiarti dan kalian bisa memanggil saya Ibu Ria. Ibu mengampu mata pelajaran akidah akhlak untuk kelas 10 dan akan menemani pembelajaran kalian pada jam ini pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu kita melantunkan ayat suci berupa surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kenapa Ibu mengajak kalian untuk membaca surat Al-Ikhlas? Karena surat Al-Ikhlas ini akan membawa kita kepada materi pada kesempatan hari ini, yakni mengenai akidah dan akhlak. Nah, anak-anakku semua, apa itu akidah akhlak? Kita belajar dari surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. Kita artikan terlebih dahulu dari ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Nah, keesaan ini itu kita yakini sebagai akidah umat Islam. Kemudian Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Sehingga ketika kita sudah meyakini bahwa Allah ini Tuhan kita, maka segala sesuatu yang kita harapkan maka harus kita landaskan pada keyakinan terhadap Tuhan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi surat Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwa Tuhan itu tunggal, esa, tidak diperanakkan dan tidak punya anak, sehingga akidah akhlak ini bersumber pada surat Al-Ikhlas yang sehari-hari kita baca ya. Nah, apa akidah itu? Sekarang kita masuk ke materi. Akidah secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yakni naqada yaqidu aqdan. Artinya adalah mengikat atau membuat perjanjian. Sedangkan akidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang berkenaan dengan keyakinan di dalam hati. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa akidah adalah ilmu tentang iman dan keyakinan. Apa tujuan kita mempelajari akidah? Tujuannya adalah meningkatkan ibadah kita kepada Allah, menenangkan jiwa, meningkatkan amal baik, dan menegakkan agama. Jadi ketika kita sudah yakin kepada Allah, maka kita akan lebih giat untuk beribadah, memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kemudian mengapa kok akidah itu digandengkan dengan akhlak? Kita pelajari dulu apa itu pengertian dari akhlak. Akhlak adalah secara bahasa itu juga diambil dari bahasa Arab, dari kholako atau bentuk jamak dari akhlak, yakni
tingkah laku, berarti tingkah laku, kemudian tabiat, perangai, moral, watak, atau biasa kita sebut sebagai budi pekerti. Sehingga akhlak ini bisa kita pahami sebagai sifat yang melekat pada diri seseorang yang itu terwujud pada tingkah laku. Jadi orang itu tingkah lakunya seperti ini, nah, berarti akhlaknya itu terpuji, misal seperti itu. Nah, bagaimana akidah dan akhlak ini menjadi satu pemahaman? Jadi akidah sesuai yang Ibu tadi jelaskan adalah keyakinan di dalam hati, sementara pengamalan dalam bentuk nyatanya itu adalah pada sikap kita. Nah, tercermin melalui akhlak yang terpuji. Kemudian bagaimana akidah dan akhlak itu diselaraskan? Akidah ini kan bentuk keyakinan, bentuk dari bukan lahiriah kita, tapi rohaniyah kita, keyakinan kita terhadap Tuhan. Maka rasa religius kita itu harus juga tercermin pada pola perilaku kita, pada akhlak kita. Sehingga kalau anak-anak sudah belajar akidah, maka secara bersamaan juga akhlaknya harusnya juga semakin baik. Karena dalam sehari-hari kita perlu sekali untuk memperbaiki dan terus memperbaiki akhlak kita. Kita sudah religius, kita sudah mengimani Tuhan kita, sudah melakukan perintahnya, sudah ngaji, sudah sholat, tetapi ternyata kita masih sering marah, ternyata kita masih sering membuli teman, berkata kasar di grup, kemudian tidak sopan terhadap orang tua kita. Nah, itu perlu kita tanyakan, apakah kita benar-benar meyakini Tuhan sebagai satu-satunya yang kita yakini benar keberadaannya, sehingga kita menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya. Kalau kita masih melakukan akhlak yang tercela, perlu kita tanyakan kepada hati kita, apakah kita mengimani Allah atau kita ini mengimani ego kita sendiri. Itu. Nah, itu pemahaman dari akidah dan akhlak. Perumpamaannya seperti ini. Akidah atau ilmu itu kita umpamakan sebagai garam, dan akhlak atau budi pekerti kita umpamakan sebagai tepung. Kalau kita mau membuat sebuah adonan, maka yang banyak itu kira-kira tepungnya atau garamnya? Pasti yang paling banyak adalah tepungnya, agar rasanya itu enak. Nah, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan ilmu, menggunakan keyakinan dan pikiran itu sewajarnya saja, secukupnya saja. Tetapi memakai adab sopan santun yang seharusnya. Jadi jangan sampai adab kita sedikit, kemudian ilmu kita banyak. Jadinya nanti malah adonannya itu banyak garamnya daripada tepungnya. Jadi kan tidak enak. Begitu keselarasannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harapan Ibu, meskipun kita daring, anak-anak tidak bisa Ibu nilai bagaimana budi pekertinya dalam kelas, tetapi besar harapan Ibu dalam kehidupan sehari-hari kalian juga selalu memperbaiki akhlak budi pekerti, sehingga dalam hubungan kalian terhadap orang tua, terhadap keluarga itu bisa semakin baik. Nah, kita lanjut ke materi. Nama lain dari akidah itu ada 4 ya, yang Ibu bisa sampaikan. Ada iman, ada tauhid, ada fikih akbar, kemudian ada usuluddin. Nah, kenapa kok akidah ini punya banyak nama? Karena akidah ini kan namanya keyakinan, artinya keyakinan. Sehingga keyakinan ini bisa diturunkan ilmunya menjadi banyak. Kalau iman sendiri itu artinya adalah sesuatu yang kita yakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan,
lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Jadi tidak hanya di dalam hati saja, tetapi juga diamalkan dan diucapkan secara lisan. Ada lagi tauhid, yakni mengesahkan Tuhan. Seperti yang tadi kita baca sebelum materi surat Al-Ikhlas, itu menjelaskan tentang pengesahan Allah atau kita mengesahkan Allah. Nah, itu artinya adalah kita sebagai hamba, kita sebagai hamba Allah itu harus melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tauhid sendiri terumuskan dalam bentuk kalimat tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian usluhuddin, yakni pokok-pokok agama. Ada lagi fikih akbar. Fikih akbar ini apa? Adalah pemahaman bahwa tafakuddin yang diperintahkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 132 adalah bukan hanya masalah fikih, tetapi juga masalah akidah. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip akidah? Yakni prinsip itu kan pedoman yang harus kita pahami dan kita perhatikan begitu. Nah, akidah ini juga punya prinsip. Prinsipnya apa? Yang pertama adalah bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, baik kita berpikir, bertingkah laku, dan mengambil sikap, kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Hadis. Apakah ini benar? Ketika meyakini sesuatu itu apakah benar? Sudah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis? Apakah cara saya meyakini Tuhan, meyakini kitab Allah, meyakini malaikat, hari akhir, takdir, dan lain sebagainya, itu sudah sesuai dengan Al-Quran, Hadis? Itu kita sesuaikan dengan prinsipnya. Kemudian yang kedua adalah disesuaikan dengan ajaran Nabi dan Rasul. Apakah kepercayaan ini sama dengan yang diajarkan Nabi dan Rasul? Ataukah jangan-jangan hanya buatan manusia saja, atau buatan nenek moyang kita yang mungkin itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi dan Rasul? Maka kita harus banyak belajar sunnah. Nah, kemudian meluruskan akidah yang menyimpang. Nah, prinsip dalam berakidah adalah ketika kita mengetahui sesuatu keyakinan yang tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh akidah, oleh Al-Quran dan Hadis, oleh Nabi dan Rasul, itu perlu kita luruskan kembali. Oh, ternyata yang saya yakini dari kemarin itu salah, sehingga harus segera diluruskan. Kemudian menjaga dan memupuk fitrah kemanusiaan. Kita ingat kembali bahwa kita difitrahkan sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah di bumi. Itu harus kita yakini. Jadi perlu ketika belajar akidah, maka kita perlu terus untuk menjaga pemahaman bahwa kita ini juga difitrahkan sebagai manusia. Dan prinsip akidah yang terakhir adalah menjauhkan diri dari kemusyrikan. Bagaimana kita menjaga diri kita dari kelalaian terhadap penduaan terhadap Allah. Jadi kadang-kadang kita lebih percaya pawang hujan misal daripada Tuhan, takdir Tuhan. Kita lebih percaya pada ramalan-ramalan. Itu tidak baik ya. Jadi kita perlu menjauhkan diri dari kemusyrikan apapun bentuknya dan sekecil apapun bentuk kemusyrikan itu. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai ruang lingkup akidah. Seperti apa ruang lingkup akidah?
Jadi ajaran dasar mengenai akidah ini sudah terangkum seluruhnya pada rukun iman. Berapa rukun iman kita anak-anak? Rukun iman ada 6. Jadi yang pertama ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan juga kepada qada dan qadar. Nah, mengenai ajaran dasar ini, iman kepada Allah untuk yang pertama, kita mengimani seperti tadi yang kita jelaskan, kita baca bersama ya pada surat Al-Ikhlas tadi, kita mengisahkan Allah. Jadi kita mengimani bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang harus kita sembah, yang harus kita laksanakan perintahnya dan kita jauhi larangannya. Kemudian yang kedua ada iman kepada malaikat. Kita mengimani bahwa kita ini senantiasa ditemani oleh malaikat. Kita itu juga selalu berhubungan dengan malaikat. Bahwa ada makhluk Tuhan yang senantiasa bertawakal kemudian patuh kepada Allah, yakni malaikat. Iman kepada malaikat ini juga termasuk mengimani adanya barang-barang gaib, makhluk-makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, setan, itu juga termasuk makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah. Kemudian ada iman kepada kitab-kitab Allah. Kita mengimani bahwa Al-Quran ini adalah pedoman kita yang perlu kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga mengimani adanya kitab-kitab lain seperti kitab Zabur, kitab Taurat, dan lain-lain. Kemudian kita beriman juga kepada Nabi dan Rasul Allah. Kita mengimani bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul kita, dan juga Nabi-Nabi sebelum Rasulullah juga adalah utusan Allah. Kemudian beriman kepada hari akhir. Kita percaya bahwa akan datang hari kiamat. Kita yakini sepenuh hati bahwa ada kehidupan yang selanjutnya setelah kehidupan di dunia. Sehingga kita menjadi berhati-hati bahwa kalau ada kehidupan selanjutnya, berarti dalam kehidupan di dunia ini kita juga harus berhati-hati dalam berperilaku. Apakah benar akhlak saya ini, apakah benar yang saya lakukan ini, karena pada suatu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Kemudian iman kepada qada dan qadar. Kita percaya pada takdir, kita percaya pada adanya kematian, pada jodoh, kemudian pada rezeki yang dikasih oleh Allah. Kenapa kok kita harus percaya pada takdir? Agar kita senantiasa berjalan itu dengan cahaya Tuhan. Ketika kita percaya pada Allah, percaya pada qada dan qadar, kita tidak akan risau. Kita tidak akan merisaukan rezeki yang harusnya dilimpahkan kepada kita. Kita tidak kemudian merisaukan datangnya misal jodoh atau misal ilmu dan lain sebagainya. Kita juga kemudian berhati-hati dalam berkehidupan karena kita meyakini bahwa kita juga akan mengalami kematian. Selanjutnya landasan akidah. Dalam belajar maka kita harus punya landasan, ya. Begitu pula untuk meyakini segala sesuatu kita juga perlu landasan. Nah, dalam pelajaran akidah sendiri itu kita menggunakan dua landasan, yakni dalil akli dan dalil nakli. Apa itu dalil akli? Dalil akli adalah dalil yang didasarkan pada pikiran manusia. Jadi untuk meyakini segala sesuatu maka itu diperlukan pikiran yang sehat. Jadi akidah ini adalah pembelajaran untuk orang-orang yang sehat saja pikirannya.
Sehingga untuk meyakini segala sesuatu, untuk mempelajari segala sesuatu, kita memerlukan pertimbangan-pertimbangan dari akal sehat manusia. Ketika meyakini sesuatu, apakah itu sesuai dengan akal sehat saya? Misal kita belajar akidah, belajar meyakini sesuatu, tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan akal sehat manusia, maka perlu kita pertimbangkan kembali. Nah, yang kedua adalah dalil nakli atau dalil yang didasarkan pada wahyu Allah. Nah, ketika kita meyakini sesuatu atau belajar meyakini sesuatu, kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran ya, kalau wahyu Allah. Nah, apakah ada ayat-ayat yang mungkin menyimpang atau tidak sesuai dengan keyakinan itu, maka perlu kita pelajari lagi. Nah, itulah landasan belajar akidah. Nah, ibaratnya seperti ini. Kalau kita tidak punya penerang, tadi kan kita belajar akidah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya. Jadi Al-Quran dan hadis itu seperti cahaya, seperti jaminan bahwa kita meyakini sesuatu itu ada yang menjamin, ada jaminannya. Seperti kita berjalan dalam keadaan gelap gulita atau berlari dalam kegelapan. Kita akan diselimuti rasa takut, diselimuti rasa keraguan-raguan. Maka kita perlu yang namanya cahaya. Nah, seperti itu pula dalam berkehidupan sehari-hari, dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita tidak berpegang pada pedoman Al-Quran hadis, tidak punya landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, maka kita akan kebingungan, apakah ini benar, apakah ini salah. Nah, kedua dalil ini, dalil akli dan dalil nakli, ini bisa anak-anak pegang untuk kemudian belajar meyakini segala sesuatu dan juga menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita belajar mengenai penyimpangan akidah. Nah, jangan dikira ya ketika kita meyakini sesuatu itu tidak selalu benar juga. Jadi ada juga keyakinan-keyakinan kita yang ternyata keliru. Diyakini benar ternyata salah, diyakini salah ternyata benar. Maka perlu untuk kita belajar setiap hari untuk tahu mana yang baik, mana yang buruk. Cara untuk mengimani Allah itu seperti apa, cara untuk mengimani Rasulullah itu seperti apa. Nah, kemudian bentuk penyimpangan dari akidah dan akidah ini seperti apa, sebab-sebabnya. Jadi ternyata ada sebab-sebabnya. Di luar sana itu banyak sekali ya sekarang penyimpangan akidah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga anak-anakku perlu hati-hati. Bagaimana sebab-sebab penyimpangan ini, kenapa bisa terjadi, ini kita pelajari dan bisa kita menjadikan kewaspadaan ketika hidup masyarakat. Yang pertama adalah kebodohan terhadap akidah sahih. Akidah sahih itu seperti apa? Akidah sahih itu adalah akidah yang benar, sesuai dengan prinsip, sesuai dengan landasan ajaran Islam. Nah, kebodohannya seperti apa yang bisa menyebabkan penyimpangan akidah? Yakni ketika kita tidak mau belajar, tidak mau membaca, sehingga kita tumbuh dewasa sebagai orang yang bodoh, yang tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga ya keyakinan kita menjadi tercampur aduk. Maka Ibu berpesan pada kalian, jangan bosan-bosan untuk membaca, jangan bosan-bosan untuk memahami lingkungan sekitar kalian, membaca keadaan, membaca buku, sehingga kalian tuh tahu mana yang benar, mana yang salah, kemudian bagaimana meyakini sesuatu dengan benar pada jalannya sesuai dengan landasan Islam. Yang kedua ada fanatik. Jadi
kerap ya anak-anak kita temui orang-orang yang fanatik, yang sangat percaya pada suatu keyakinan sehingga tidak bisa mendapatkan hidayah, tidak dapat ilmu yang baru, yang benar dan hak. Jadi fanatik itu boleh, fanatik terhadap Allah, fanatik terhadap Rasul itu benar. Tetapi ketika kita berlaku pada kehidupan sehari-hari, sesuatu hal yang tidak pada tempatnya, ya harus kita mau untuk belajar. Ya kita tahu yang benar itu yang seperti apa, tidak mengedepankan ego. Kemudian ada taklid buta. Yang nomor 3 ada taklid buta. Apa itu taklid buta? Yakni mengambil pendapat manusia tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Misal kita hanya dengar dari orang lain, seperti ini loh, perilaku seperti ini itu boleh. Misal mencuri itu dalam keadaan seperti ini boleh loh. Kita periksa dulu apakah dalilnya ada di Al-Quran. Ada. Ketika Al-Quran tidak ada, coba kita lihat di hadis, apakah di hadis itu ada. Kalau tidak juga kita temukan, kita memakai dalil akli, apakah sesuai dengan pikiran sehat kita. Apabila tidak sesuai, maka kita juga tidak perlu melakukan hal itu, atau nanti malah menimbulkan keraguan-raguan. Jadi tidak boleh kita mentaklid sesuatu tanpa kita menyelidiki dulu benarnya seperti apa. Itu. Kemudian ada yang keempat adalah berlebihan atau mencintai berlebihan. Mencintai para wali, kemudian para ulama, orang-orang salih, itu sangat baik. Karena apa? Orang yang punya kunci agama dari Rasulullah itu adalah juga orang-orang salih atau kaum ulama. Jadi tidak mungkin kan kita mendapatkan wahyu langsung dari Allah, tapi kita harus ada urutannya dari Rasulullah, kemudian tabiin, kemudian berlanjut sampai pada ulama kita pada hari ini, pada orang-orang saleh dan juga kepada ahli agama. Tetapi mencintai mereka itu juga harus hati-hati. Kita tidak boleh kemudian semua yang dilakukan oleh ahli agama itu kita percayai 100%, melebihi kepercayaan kita terhadap Rasulullah, melebihi kepercayaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Misal para ulama itu memberikan saran untuk melakukan suatu perbuatan, itu tidak disunahkan oleh Nabi, juga tidak ada dalam Al-Quran, tidak diperintahkan di dalam Al-Quran. Kemudian perilaku itu ternyata menyimpang dari landasan kita, Al-Quran, hadis, dan juga tidak pernah disunahkan oleh Nabi kita. Jadi kemudian kita percayanya ke siapa? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita kembalikan lagi kepada landasan kita. Ketika itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga sunnah Rasul, jadi ya tidak perlu kita lakukan. Ataupun kalaupun itu ternyata perilaku yang baik, ya kita lakukan secukupnya saja, tidak perlu berlebihan, tidak perlu kita kemudian mengimani lebih daripada kita mengimani apa yang disunahkan oleh Rasul, apa yang diwajibkan oleh Tuhan kita, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kelalaian. Bentuk dari penyimpangan itu kan ada banyak. Nah, salah satu sebabnya adalah kelalaian kita. Jadi merenungi kehidupan ini itu tidak semata-mata gampang ya.
kita dengan gemerlap dunia hari ini harus berhati-hati. Jangan sampai gemerlap dunia ini melalaikan kita untuk belajar ayat-ayat Allah, kemudian mempelajari akidah kembali, kemudian kita menjadi tersesat. Jangan sampai. Jadi kelalaian itu harus kita minimalisir dengan terus belajar dan terus mengimani akidah. Nah, kemudian yang terakhir adalah media pendidikan yang tidak sesuai. Jadi hati-hati anak-anakku, di luar sana ada banyak sekali pendidikan yang sebenarnya menyimpang dari landasan akidah, yakni ajaran Islam. Seperti apa penyimpangan-penyimpangan itu? Semisal tidak sesuai dengan prinsip Islam, tidak sesuai dengan apa yang kita yakini sebagai kemanusiaan. Itu perlu kita hati-hati. Ada banyak pembelajaran ya yang membawa iming-iming tertentu. Semisal, ayo kita belajar itu sebagian dari sunnah loh, sebagian dari cara kita mencintai Allah. Tapi ternyata belajar yang neko-neko, belajar yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, kan juga itu artinya penyimpangan juga, itu tidak baik. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada pertanyaan mengenai pembelajaran akidah akhlak ini, kalian bisa japri Ibu lewat WhatsApp atau bisa juga menghubungi lewat grup. Dan semoga pembelajaran pada hari ini menjadi berkah kemanfaatan bagi kita semua. Anak-anak semua bisa hati-hati mengenai pembelajaran akidah. Semangat belajar ya. Anak-anakku jangan bosan membaca lingkungan, membaca apa-apa yang terjadi sehingga pikiran kita selalu jernih, dan memohon perlindungan juga kepada Tuhan. Semoga kita dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Dan anak-anak, jadi tadi setelah kita belajar mengenai penyimpangan akidah, kita belajar bagaimana metode untuk peningkatan akidah. Nah, bagaimana kita meningkatkan keyakinan kita terhadap Tuhan, meyakini juga apa-apa yang ada pada rukun iman, itu bisa kita perkuat akidah kita dengan melakukan beberapa hal. Seperti yang pertama adalah memperbaiki salat. Jadi bagaimana kualitas salat kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita meyakini Tuhan kita. Nah, salat itu seperti yang kita pahami adalah cara untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Kita curhat, kita bersedih, kemudian kita juga protes kepada Tuhan, itu boleh loh ya. Ketika kita berdoa, ketika salat, kita memohon kepada Allah, memohon ampun, memohon rezeki, memohon ilmu dan lain-lain. Itu kan kita berkomunikasi kepada Allah. Nah, intensitas sholat semakin sering dan semakin berkualitas itu juga akan berpengaruh pada akidah kita. Keyakinan kita terhadap Tuhan juga akan semakin baik. Nah, kemudian yang kedua adalah belajar Al-Quran. Kita tadi kan belajar bahwa landasan kita untuk berakidah adalah Al-Quran dan hadis. Maka ketika kita belajar Al-Quran, kita mempelajari kembali bagaimana ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran, bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan semakin baik pula akidah kita. Kemudian ada juga yang ketiga adalah berkumpul dengan orang yang salih. Bagaimana bisa berkumpul dengan orang soleh kok menambah kualitas akidah kita?
Ya karena ketika kita berkumpul dengan orang soleh, maka kita itu akan gampang untuk berhusnuzon kepada Allah. Yang terakhir adalah memperbanyak membaca syahadat. Anak-anakku semua sudah tahu kan bacaan syahadat? Ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Bagaimana kalimat syahadat ini bisa meningkatkan kualitas kita dengan kita belajar untuk mengucapkan kalimat ini sering-sering, itu maka kita akan melatih hati kita juga untuk meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan kita. Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Bagaimana kita bisa mengamini atau meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang Esa itu? Dari ajaran Rasul. Maka kenapa dua kalimat syahadat itu menjadi satu? Karena kita tidak akan terlepas dari Nabi Muhammad yang mengajarkan kita bahwa Allah itu Esa. Dengan belajar syahadat, belajar membaca syahadat ini setiap hari, setiap waktu, setiap kita ingat, maka secara otomatis juga hati kita itu akan sering mengimani. Dengan mengucap secara lisan, hati kita juga akan mengucap. Kemudian semoga juga akan berpengaruh pada perilaku kita. Setelah lisan kita sering membaca, hati kita juga meyakini, perbuatan kita juga akan semakin baik. Apabila ada salah kata dari ibu, mungkin salah sikap juga dalam memberikan materi, ibu minta maaf. Dan kalian juga harus sabar di rumah selama pandemi ini. Jangan sampai kemudian emosi kalian yang tidak stabil ini menjadikan kalian berakhlak tercela, punya adab yang tidak baik kepada keluarga, kepada orang tua. Selalu percaya bahwa pandemi ini adalah ujian yang harus kita jalani dan akan membawa berkah ketika kita selalu sabar. Dan perlu kalian ingat, seperti kata seniman, salah satu seniman ya, Sujiwo Tejo, bahwa puncak rindu yang paling dahsyat adalah ketika kita tidak saling tatap muka, tetapi saling mendoakan. Jadi ibu selalu berdoa untuk kalian, semoga selalu sabar, selalu bisa belajar di rumah dengan baik, dan kita akan bertemu dalam keadaan yang baik pula. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Billahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.